Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, uhayyikum bitahiyyatil islam, wa hiya tahiyyati ahlil jannah, wa tahiyyati ahlil jannati assalam. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya angkanya bukan hanya 10, pastinya lebih dari itu. Kenapa ditulis di sini 10 penyimpangan? Karena yang akan kita bahas mungkin hanya 10 saja. Selebihnya tidak kita bahas terkait dengan masalah waktu. Mungkin kalau mau diteruskan bisa 20, 30 dan seterusnya. Dan kenapa kita bicara tentang penyimpangan? Karena sebenarnya kita sudah punya hukum waris yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sayangnya dalam praktek kehidupan sehari-hari kita banyak melakukan penyimpangan itu. Nah, tapi sebelum saya ngajak antum semua untuk membahas apa saja sih contoh-contoh penyimpangan yang terjadi di Indonesia dalam hal ini pembagian waris, saya akan mengawali dulu dengan sebuah ayat Al-Quranul Karim, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menentang hudud atau ketentuannya, dalam kurung hukum waris, yudkhilhu naran, niscaya Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, abadi atau kekal di dalamnya, walahu adzabum muhin, dan bagi orang itu ada azab yang menghinakan. Ini surat An-Nisa ayatnya ayat 14. Allah menyebutkan orang yang menentang hudud. Hudud di situ terjemahannya ketentuan dalam kurung hukum waris. Karena pada ayat ke-11 dan ayat ke-12 Allah secara panjang lebar memang menceritakan dan menetapkan sekaligus juga mewajibkan, ya, ditetapkan dan diwajibkan agar umat Islam membagi warisnya itu sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan. Detail sekali, ya, bagaimana pembagian waris untuk anak, ya, bagaimana pembagian waris untuk suami dan istri, bagaimana pembagian waris untuk orang tua dari almarhum yang meninggal, itu panjang. Jadi kalau kita baca total ayatnya dari 11, 12, 13, 14 itu hampir 2 halaman penuh ayat itu. Detail sekali. Nah, setelah Allah berpanjang-panjang menceritakan dan menetapkan bagaimana pembagian waris, kok tiba-tiba ada umat Islam yang menentang. Menentang di sini bisa saja menentang dalam arti langsung tidak mau terima, tapi menentang juga bisa dalam arti dia tidak melaksanakannya. Mungkin karena tidak tahu, atau mungkin juga karena tidak mau tahu. Nah, gitu. Nah, rupanya ancaman Allah ini agak berat, ya, karena ancamannya begini, yudkhilhu naran, masuk ke dalam neraka. Kalau cuman masuk neraka, mungkin ya masuk neraka ya sakit juga, ya. Tapi kan biasalah, ya, setiap kita ini punya ancaman masuk neraka kalau macam-macam. Cuma yang menjadikan ayat ini unik terusannya, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini agak aneh ayat ini. Coba perhatikan. Orang Islam itu seharusnya, kalaulah dia harus masuk neraka menebus dosanya, begitu dosa-dosanya sudah ditebus dalam neraka, harusnya dia dikembalikan lagi ke dalam surga. Sebab hadis-hadis Nabi itu tegas menyebutkan bahwa siapa orang yang di dalam hatinya, man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal iman dakhalal jannah, ya, orang yang matinya itu dalam keadaan, ya, hatinya masih ada iman lah gitu, walaupun mungkin dia jarang-jarang sholat, ya kan, atau enggak puasa, atau enggak bayar zakat, macam-macam lah, namanya juga orang Islam kan. Apalagi hari ini kita lihat umat Islam dengan berbagai macam problematikanya gitu, ya. Tapi biar bagaimanapun kata Nabi, pada akhirnya kalau emang dia meninggalnya dalam keadaan dia, ya, punya iman, percaya pada Allah dan Rasulnya, bersyahadat,
ya pada akhirnya akan masuk ke surga lagi. Ya beda-beda nanti berapa lama di nerakanya, mungkin ada yang sehari, ya kan? Sehari juga lama juga itu kan, karena sehari di sana seperti bertahun-tahun begitu ya. Atau mungkin ada yang setahun, ada yang 100 tahun, ada yang berjuta-juta tahun gitu. Tapi itu urusan masing-masing lah. Cuman yang kita agak bingung nih, kenapa Allah menyebutkan yudkhilhu naran khalidan, masuk ke dalam neraka itu abadi di dalamnya, nggak keluar lagi. Padahal setahu kita yang namanya orang mati masuk neraka nggak keluar lagi itu cuma buat orang kafir. Orang kafir itu ya mati masuk neraka. Dan bedanya dengan kita adalah kalau dia sudah masuk neraka dia nggak keluar lagi. Tapi kalau kita umat Islam belum masuk surga langsung, ya masuk neraka dulu, digecok, digebukin, diinjak-injak, apa dibakar atau dikuliti dan sebagainya lah. Tapi pada akhirnya masuk surga, gitu, ya kan? Nah kalau orang udah masuk surga duluan, nggak ada istilah udah masuk surga terus dikeluarin, ayo keluar neraka gantian sekarang gitu, nggak. Sekali masuk surga terus masuk surga. Tapi sekali masuk neraka ada yang terus-terusan, ada yang keluar. Nah yang keluar itu yang Islam kayak kita ini, gitu. Ya syukur sih kita masuk surga langsung ya, nggak usah pakai ke neraka dulu, amin gitu ya. Amin. Tapi kalaulah misalnya gitu, kalaulah misalnya harus nebus dulu dosa itu di neraka, masih ada harapan. Harapan itu masih ada, gitu loh. Apa? Akan kembali juga ke surga, gitu. Cuma, ini dia nih. Ayat ini satu di antara sekian ayat atau hadis yang menjadi anomali, tidak seperti biasanya, gitu loh. Ternyata ada juga loh orang Islam kalau mati dalam keadaan iman, tapi Allah ancam siksa nerakanya nggak tanggung-tanggung, abadi di neraka. Yaitu siapa? Ya ini orang yang menentang hukum waris ini. Ini ayat Quran loh, An-Nisa ayat 14 kita sering baca, gitu. Cuma ya masalahnya bab waris ini kan jarang-jarang dikaji, jarang-jarang dibahas. Mungkin kalau bab-bab tentang kita harus hati-hati dengan aliran-aliran sesat gitu, udah sering kita ya. Hati-hati dengan komunisme, dengan kapitalisme, atau dengan apa lagi? Dengan Syiah gitu, udah sering lah kita gitu. Tapi kalau yang satu ini ayat nggak ngomongin siapa-siapa, ngomongin diri kita nih. Ancamannya buat kita nggak nyala-nyalain orang kafir nih, nggak nyala-nyalain orang fasik, munafik dan sebagainya, enggak. Kita lagi ngomongin diri kita, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, abadi di dalam neraka dan nggak tanggung-tanggung gitu. Itu dosa yang luar biasa gitu. Nah oleh karena itu maka kita harus ya serius juga bicara tentang waris ini, nggak boleh sembarangan. Karena itu Rasulullah juga wanti-wanti ya. Ada perintah dari Nabi secara khusus buat kita ya, agar bisa menjalankan hukum waris itu syaratnya cuma satu. Pelajari, amalkan, dan jangan lupa ajarkan juga. Minimal buat kita nih sekeluarga. Antum nih yang suami, ajarin itu kepada istri anak. Istri-istri juga begitu, ajarin pada suami pada anak. Jangan sampai kita cuma nama doang Islam, ya jidat doang hitam, tapi giliran bagi waris kacau balau, pakai hukum Belanda, pakai hukum adat, pakai hukum gak jelas gitu. Nah itu nggak boleh. Rasulullah tuh punya wanti-wanti begini, ta'allamul fara'idha wa'allimuhu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan. Dua tuh, pelajari, ajarkan. Nggak cuma sekedar pelajari doang, ajarkan. Ya saya sih nggak minta antum untuk jadi ustadz dan ngajar ilmu faraid kemana-mana. Tapi minimal antum faham, istri faham, anak-anak faham. Minimal itu. Karena kan prinsipnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah kenapa Nabi mewanti-wanti? Fa innahu yunsa. Ilmu faraid ini, ilmu bagi waris ini dilupakan. Yang melupakan tuh bukan orang kafir, bukan. Yang merupakan tuh kita umat Islam, ya kan? Padahal kata Nabi, fa innahu nisful ilm, itu adalah setengah dari ilmu. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Ilmu faraid, ilmu waris ini yang pertama di antara hukum-hukum Allah yang akan dicabut dari umatku. Jadi kan sering tuh kita dengar hadis bahwa di akhir zaman umat Islam cuma tinggal nama, tidak menjalankan syariah, bla 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 bla. Nah, salah satunya ini
Ya, umat Islam itu sudah tidak lagi, jangankan membagi waris secara hukum Islam, tahu aja enggak. Ya gimana mau tahu, belajar aja kagak, gitu. Ya kan? Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu juga meneruskan, kalau tadi firman Allah ini hadis Rasulullah, Umar malah mengatakan bahwa belajar faro itu wajibnya sejajar dengan belajar Quran. Maka asar dari Umar itu adalah ta'allamul faraidh. Ya. Kalian tuh pelajarin tuh ilmu faraid itu. Kama tata'allamunal Qur'an, sebagaimana kalian belajar Al-Qur'an. Jangan Qur'an aja dibaca, muter-muter bolak-balik. Sebulan sih cakep dah kalau udah bisa 1 juz. Apa itu? Odoj gitu ya. Nah, cakep itu, apalagi kalau udah bulan Ramadan, khatam 3-4 kali, cakep banget itu. Ya, setiap 1 huruf kan dibalas dengan 10 kebajikan. Udah bagus itu. Cuman kalau dia nggak kerjakan isi Al-Qur'an, nggak jadi bagus. Cuman dibaca doang. Kita malah kena sindiran yang Allah sindirkan kepada orang kafir, tapi balik lagi ke kita. Ya kan? Allah tuh kan pernah menyindir tuh orang-orang Yahudi, lu kitab doang tebel, nggak pernah dikerjain. Ya kan? Di dalam Quran disebutkan kal himari yahmilu asfara, seperti keledai membawa kitab-kitab. Nah, kita jangan-jangan kebalikan juga ntar akhirnya. Gitu, dibaca doang, dihafal doang gitu ya. Bahkan mungkin diperlombakan dan sebagainya, giliran isinya diinjak-injak gitu, ditinggal. Nah, ini jangan sampai kita kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah untuk kita mengatakan sesuatu apa yang tidak kita kerjakan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan langsung saja. Apa sih yang 10 penyimpangan itu yang terjadi di Indonesia? Pertama, bagi waris anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan. Itu penyimpangan yang selalu terjadi di tengah masyarakat kita, dan itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 11 Allah membuka dengan kalimat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Ini Allah mensyariatkan loh, bahkan dengan istilah yusikum. Dari kata auso yusi itu berwasiat. Kalau sesuatu diwasiatkan itu penting biasanya, gitu. Allah mewasiatkan dalam pembagian waris tuh anak-anakmu tuh, anak laki-laki jatahnya itu seperti 2 orang anak perempuan. Saya kasih contoh. Kalau saya nih ya meninggal dunia, gitu. Lalu saya punya anak laki 1, anak perempuan 1. Anggaplah saya nggak punya istri biar nggak ribet gitu ya. Nah, harta saya ada 3 miliar deh. Nah, kalau 3 juta kayaknya nggak terlalu seru gitu ya, apalagi 3.000 gitu ya. Saya punya harta 3 miliar. Anak saya 2, 1 laki 1 perempuan. Gimana bagi warisnya? Nah, anak laki-laki itu dianggap 2 orang. 2 orang anak perempuan. Seolah-olah saya punya anak 3. Nah, yang 2 itu saya kasih ke 1 orang anak laki-laki itu, yang 1 miliarnya kasih ke 1 anak perempuan. Begitu cara baginya. Itu tegas Allah menyebutkan seperti itu. Tapi coba bayangkan di zaman sekarang, ada aja orang Islam, mohon maaf nih, kadang-kadang sudah haji loh ya. Kadang-kadang dia aktif dalam pengajian, kadang-kadang bahkan mungkin bukan orang yang sembarangan, ustazah gitu. Giliran bagi waris buat anaknya disamain gitu. Alasannya kayaknya kok kurang adil ya sama anak gitu. Seolah-olah dia mengatakan Allah itu tidak adil. Nah, ini kan kacau balau nih, ya kan? Nah, tetapi ada jalan keluar sih sebenarnya. Ini ilmu yang kalau orang ngerti fikih sih biasanya ada jalan keluar. Contohnya begini. Saya ini punya adik ya, ada 3 orang. Jadi kita 4 bersaudara, 2 laki 2 perempuan. Almarhumah ibu saya dulu waktu masih hidup itu pingin gitu ya, kalau anak-anaknya nanti meneruskan perjuangannya, mereka punya harta warisan, bukan warisan lah, pokoknya harta dari ibu kita itu kurang lebihnya sama. Tapi kan ada ayat begini nih, ya kan, nggak boleh dong disamaratakan gitu. Nah, kemudian ibu saya punya sebuah cara gitu ya, sebelum beliau wafat, ketika beliau masih hidup, beliau menghibahkan beberapa hartanya gitu. Jadi karena kita orang Betawi,
anak yang perempuan 2 tuh dikasih kontrakan gitu. Nggak gede, kontrakan petak aja sih ya. Kalau orang Betawi bilang itu namanya ATM gedor gitu. Tahu ATM gedor? Kalau ATM kan biasanya gitu kita pakai kartu, kita pencet pinnya keluar duit gitu kan. Ini nggak pakai kartu ya. Nggak pakai pencet pin, gedor-gedor aja gitu kan. Akhir bulan keluar tuh duitnya gitu. Nggak banyak sih, cuman 2 pintu doang. Satu anak tuh dapat 1 pintu, kontrakan petak gitu. Cuman di daerah Kuningan sini, jadi lumayan gede juga gitu ya. Kalau kontrakan petak di sono Sukabumi sono lagi mungkin murah kali ya. Nah, waktu itu kita semua dikumpulkan anak-anaknya. Kata ibu saya, mumpung mama ini masih hidup ya, mama mau kasih tahu nih, itu ada kontrakan 2 mau kasih ke 2 orang anak perempuan gitu. Terus saya nyeletuk, saya, kamu anak laki, tenang aja, warisan dapat 2 kali lipat gitu. Oh gitu. Jadi ini nggak dikasih nih hibah nih, enggak gitu. Adik saya yang laki ada protes juga gitu. Oh gitu sih gitu loh. Ibu saya bilang, kontrakan punya siapa? Ya punya mama sih. Masalah buat lo? Ya enggak sih gitu. Ya udah. Jadi tuh rumah kontrakan 2 itu dikasih ke 2 orang anak perempuan. Kita yang laki nggak dikasih. Ya udah nggak masalah karena memang punya dia. Kita mau bilang apa ya kan? Beliau masih hidup. Singkat cerita setelah beliau wafat kita bagi-bagi waris. Itu rumah yang udah dihibahkan kan udah nggak perlu diutak-atik lagi karena udah jadi milik kan gitu. Nah, tapi saya anak laki-laki saya dapat ya waris 2 kali lipat lah dari adik saya yang perempuan. Begitu juga adik saya yang laki-laki dapat 2 kali lipat. Setelah kita hitung-hitung ternyata jatuh-jatuhnya sama juga ya kayaknya ya. Pinter juga nih emak kita ya gitu. Itu boleh ya kan? Karena yang namanya waris itu beda dengan hibah. Kalau hibah waktu masih hidup dia boleh hibahin. Misalnya ini laptop nih, saya kasih ke antum, kasih aja terserah, mau saudara kek, mau ahli waris kek, mau siapa. Yang namanya pemilik dia boleh kasih ke siapa saja. Dia masih hidup kok. Tahu nggak? Masjid terbesar di dunia ketiga setelah Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Masjid apa? Jangan bilang Masjid Al-Aqsa, kecil tuh, kalah sama Masjid Istiqlal. Masjid terbesar ketiga di dunia itulah Masjid Ar-Rajhi yang adanya di pusat kota Riyadh, ibu kota kerajaan Saudi Arabia. Itu masih terbesar. Yang punya Bank Ar-Rajhi. Nah, itu orang saking kayanya, semua anaknya udah dibagiin haknya. Dan kemudian dia sebagian lagi hartanya dia wakafin aja buat umat Islam. Dianya sendiri hidup miskin, ngemper di masjid yang dia wakafin itu. Kenapa? Udahlah, saya mau siap-siap menghadap Allah. Kalau bisa sih dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa gitu. Itu yang namanya orang mau menghibahkan urusan dia. Kalau nggak salah masuk majalah Forbes ya atau apa gitu. Wah luar biasa tuh. Kita juga pengen juga sih ya. Nah kita di Indonesia ini kadang-kadang suka main fait accompli aja gitu loh. Emang kalau mau bagi rata gampang. Waktu masih hidup. Kalau masih hidup terserah, nggak masalah. Tapi kalau sudah wafat itu nggak bisa. Karena yang namanya orang meninggal, otomatis hartanya harus dibagi sesuai dengan hukum Islam, yaitu hukum waris. Dan dalam hal ini anak laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Bagaimana kalau begini Ustaz? Itu anak laki dan perempuan pada kompak, begitu dibagi sesuai dengan syarat Islam. Setelah itu mereka punya kesepakatan, yang laki mau ngebagi yang perempuan, boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi jangan disyaratin. Ya bagi-bagi aja dulu sesuai dengan syariat Islam. Setelah itu kalau emang nih yang laki pengen ngasih adiknya, saudaranya yang perempuan, kasih aja gitu loh. Ya kasih, itu judulnya sedekah atau infak. Ya kalau apalagi kalau memang tuh daripada ntar jadi berantem dan sebagainya demi kemaslahatan, silahkan saja. Tapi jalankan dulu syariat Islamnya. Setelah itu baru kemudian silahkan cincai-cincai gitu kan. Ya yang mau bagi, yang nggak mau bagi ya nggak masalah gitu. Yang perempuan nggak boleh nuntut gitu. Katanya mau bagi, setelah dibagi waris ternyata saya nggak dibagi. Bohong aja tuh. Udahlah pakai hukum. Nah, pakai hukum adat atau pakai hukum barat itu jadi kacau balau. Nah yang kedua, ini sering terjadi juga bagi waris sejak masih hidup ya. Kalau tadi yang saya ceritakan ibu saya itu bukan bagi waris, itu menghibahkan. Kalau yang namanya menghibahkan silahkan saja, tapi ada syaratnya. Apa? Kalau sudah dihibahkan berarti harta itu sudah jadi milik yang dihibahkan. Nanti kalau ada bagi-bagi waris, harta itu nggak usah dihitung lagi. Artinya emak kita nih, kalau kita waktu masih hidup udah dikasih rumah tuh ya, ya emak kita saat itu udah nggak punya rumah berarti gitu. Ada
masih keluarga saya, masih encing saya kata orang Betawi itu ya. Saya ceritain begini, tadinya dia mau bagi-bagi tuh rumah ke anak-anaknya. Saya bilang, tar dulu Cing, hati-hati. Begitu dihibahkan, itu rumah udah bukan milik encing lagi. Terus jadi milik siapa? Ya milik anak-anak gitu loh. Terus saya gimana dong? Ya kalau emang anaknya kurang ajar, encing bisa ditendang tuh. Sana lagi, ngapain di sini, kan udah jadi milik saya gitu loh. Oh gitu ya, nggak jadi deh katanya. Ya iya, hati-hati jangan hibah-hibahin aja. Apalagi menghibahkan cuman sepihak. Mestinya kalau mau menghibahkan itu kumpulin dulu semua calon ahli waris. Ya kayak tadi ibu saya tuh kan kumpulin gitu loh. Kalau mau ada yang proteslah di situ. Paling dijawab, masalah buat lo kan begitu. Nah, jangan sampai dia meninggalkan buang waktu. Gitu. Dia menghibahkan kepada satu orang tapi diam-diam. Yang lain kan nggak tahu-tahuan. Ya, begitu dia meninggal, nah anak yang merasa dihibahkan tuh pas mau bagi waris baru bilang, ini ada wasiat, ya kan? Waktu itu sebelum meninggal, emak kita bilang bahwa rumah ini jadi milik saya. Gitu. Yang lain nggak terima. Mana buktinya? Mana saksinya? Kapan ngomongnya? Ada waktu itu saksinya Allah. Ya nggak bisa lah. Saksinya Allah ya nggak bisa. Nah makanya ini orang tua mesti ngerti juga. Kita ini semua juga bakal jadi orang tua ya. Walaupun sekarang belum kaya, tapi suatu ketika nanti saya sumpahin pada kaya gitu ya. Itu hati-hati tuh, jangan main bagi-bagi gitu aja. Kecuali semua dikumpulin kasih tahu. Bahkan kalau nilainya besar itu undanglah apa itu notaris apa dan sebagainya, saksi ya dari keluarga dan sebagainya. Kalau mau menghibahkan sesuatu ketika masih hidup. Tapi jangan dibagi waris ketika masih hidup. Ya, kalau bagi waris masih hidup tuh ya keliru juga gitu loh. Hibah dan bukan waris kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal barulah itu namanya waris. Yang ketiga, ini ada istilah hibah waris yang tadi juga tuh. Begini, orang tua udah kebelet pengen ngasih anaknya rumah. Gitu. Karena anaknya udah kawin kan, udah punya anak lagi begitu. Udahlah pakai gitu. Nah, di tengah masyarakat kita muncul semacam kekeliruan atau penyimpangan atau salah paham lah paling tidak, bahwa rumah yang dipinjamkan tadi itu sudah dianggap sebagai warisan. Jadi nanti kalau orang tua itu meninggal, si anak yang sudah dapat rumah itu udah nggak dapat lagi. Kelirunya di mana? Kelirunya begini, rumah itu akadnya hibah atau pinjam, gitu. Kalau pinjam berarti cuma dipinjamin doang gitu ya. Nanti begitu waktu tertentu, misalnya katakanlah orang tuanya meninggal, ya rumah itu harus dikembalikan lagi statusnya. Nah, dioplos ulang, dibagi. Apakah dia berhak atas rumah itu atau kelebihan atau kekurangan nilainya dihitung ulang gitu. Nah, itu yang namanya waris gitu. Dimana tadinya rumahnya cuma hanya dipinjamkan saja gitu, tidak dihibahkan. Tapi kalau rumah itu akadnya memang hibah, ya pada saat dihibahkan, ini saya punya mos nih, kalau saya bilang saya hibahkan pada antum, ya antum ambil nih mos, mau dipakai, mau dikasih orang, mau dijual, mau direndes truk, terserah, karena sudah jadi milik kan begitu. Nah kalau dihibahkan, maka anak yang sudah terima harta hibah itu tetap akan mendapatkan pembagian waris di luar dari rumah yang tadi dua sudah dapat dari hibah, karena hibah gitu. Nah masalahnya kita di Indonesia ini nggak bisa bedakan antara hibah dengan waris. Yang sering terjadi adalah anak yang udah dapat rumah, ya udah tuh berarti milik ente ya gitu. Misalnya anak 4, 3 udah nikah, 3 tuh dikasih rumah masing-masing. Begitu mau bagi waris, kata anak bontot, abang-abang kan udah pada dapat rumah, udah gugur haknya, tinggal saya doang. Nah, sisanya ternyata masih banyak kan, dikuasain sama anak paling kecil. Itu nggak bisa gitu. Maka waktu dulu ngasih itu harus jelas akadnya hibah atau dipinjamkan saja gitu. Kalau warisan nggak boleh. Kenapa? Karena kalau warisan kan belum meninggal. Nah, kalau udah meninggal baru dibagi waris. Yang berikutnya lagi yang sering kejadian adalah ini antum penting nih. Harta bersama antara suami dengan istri. Ini kasus yang paling banyak terjadi karena kita menganut sistem keluarga model orang barat ya, orang barat tuh begini. Setiap laki-laki dan perempuan kalau mereka menyatakan menikah, berarti otomatis harta yang mereka miliki itu menjadi harta bersama. Otomatis ya, contohnya ada janda kaya raya, punya duit 5 miliar, kawin sama perjaka, nggak punya apa-apa,
modalnya dengkul doang 2 biji gitu. Ya kan, begitu mereka nikah, uang 5 miliar milik si janda ini otomatis juga sekaligus menjadi milik suaminya. Seminggu nikah kalau mereka cerai, itu harta bagi 2. Iya, harta bagi 2 tuh. Itu yang namanya harta gonogini. Kita impor copy paste langsung bulat-bulat dari Belanda, hukum itu dari Barat. Saya tahu persis bahwa orang Barat sebenarnya nggak suka dengan cara bagi seperti ini. Oleh karena itu mereka untuk menghindarinya bukan menghapus hukumnya, tapi malah tidak mau masuk ke dalam lembaga pernikahan. Kenapa orang Barat pada nggak mau nikah? Salah satunya nggak mau ribet dengan urusan harta. Sebab kalau begitu mereka nikah, harta mereka jadi dioplos jadi satu, terus dibagi sama rata. Itu rugi bandar banget itu. Ya contohnya ya tadi yang saya sebutkan. Misalnya kita nih yang laki-laki, duit banyak, tanah banyak, harta banyak, nikah, gitu. Begitu seminggu si bini bawa urusan ke pengadilan, bilanglah dia nggak suka ini itu dan sebagainya, cerai. Urusan gono gini itu separuh harta suami itu otomatis jadi milik istri. Ya suaminya tinggal bingung aja gitu kan. Nah, lembaga pernikahan itu membuat dia kehilangan banyak harta gitu. Nah dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam harta suami adalah harta suami, tidak otomatis jadi harta istrinya, kecuali kalau suami memang punya kewajiban memberi harta itu dalam bentuk mahar misalnya. Dan alhamdulillah kalau di Indonesia maharnya murah, seperangkat alat sholat. Nah itu kalau udah ngasih seperangkat alat sholat, udah nggak boleh diminta lagi, itu udah jadi hak istri sepenuhnya, gitu kan? Nah, udah nggak bisa diminta lagi. Nah beda kalau saudara-saudara kita di Timur Tengah misalnya, atau nggak usah jauh-jauh dah Rasulullah gitu ya. Ada yang tahu nggak maharnya Rasulullah kepada Khadijah itu apa? Unta kan? Berapa banyak? 64. Saya tuh coba cari gitu ya, banyak juga versinya tuh. Memang rata-rata unta, cuman angkanya yang beda-beda. Ada yang 100, antum bilang tadi 64, ada juga yang bilang 10. Saya coba pakai yang konservatif lah ya, misalnya 10 gitu. Misalnya aja gitu ya, kita nggak tahu juga kan, waktu itu kan kita belum lahir. Nah, anggaplah 10 ekor unta. Berapa sih harga unta? Nggak ada yang tahu di antara kita, soalnya nggak ada yang jualan unta di sini kan. Tapi kalau kita bikin ancer-ancer, onta pastinya lebih mahal dari sapi lah ya. Sapi itu kira-kira berapa di Indonesia? 10-15, anggap begitu ya. Wajar nggak kalau kita bilang satu ekor onta misalnya 20 juta gitu ya? Misalnya aja. Berarti kan kalau 10 ekor berapa? 200 juta kan? Itu mahar seorang Muhammad yang usianya 25 tahun menikahi seorang Khadijah yang usianya 40 tahun. Gede kan? Gede. Nah, onta itu 10 ekor tuh otomatis langsung menjadi milik Khadijah, gitu loh. Ya, alhamdulillah kita tidak tinggal di negara Arab ya. Jadi dengan seperangkat alat sholat saja, dan banyak para wanita juga nggak tahu bahwa dia sebenarnya punya hak juga untuk bilang segini. Sebenarnya punya. Cuman karena budaya kita, ya kebiasaan kita itu yang murah-murah saja. Bahkan kemarin teman saya nikah tuh dengan mushaf, gitu loh. Dengan mushaf Al-Quran. Ya, yang masih ada tulisannya wakaf dari kerajaan Saudi Arabia. Kagak modal dong itu. Ya, abis istri saya mau katanya, ya sudah. Bahkan lebih parah lagi, sepupu saya ini benar-benar gitu. Mushaf bukan mushaf dia, Quran juga tapi membacakan ayat Quran gitu loh. Surat apa? Surat Yasin gitu. Dengan hafal sih gitu. Memang begitu akad nikah langsung dibayar gitu. Cuman istrinya bilang, emang lu kata gue orang meninggal lu bacain Yasin gitu. Apa kayak gitu. Tapi karena mereka udah sepakat, ya udah dibacain Yasin gitu. Nah, kalau suami punya harta itu dikasih ke istrinya, barulah itu jadi hak milik istrinya. Tapi kalau nggak dikasih, ya tetap hak milik suami. Saya nih beli kulkas di rumah gitu kan, atau beli TV, ya kalau nggak saya berikan pada istri saya, otomatis tetap masih milik saya. Istri saya cuman boleh numpang doang di situ, gitu kan? Boleh nonton TV, ya. Silahkanlah kalau mau nonton izin sama saya, Mas. Saya mau nonton TV boleh nggak? Boleh, setengah jam aja ya. Iya. Gitu. Maka kalau istri saya tuh pinter, begitu saya pulang bawa TV dia tanya, ini TV siapa Mas? Gitu. Ya TV saya gitu. Buat saya aja deh katanya.
oh ya oke lah, mumpung ini ulang tahunmu, ini aku hadiahkan untuk istriku tercinta gitu kan. Terima kasih mas, terima kasih gitu kan gitu. Terus dia tulis di buku apa, catatan gitu, inventarisasi keluarga, televisi mama gitu kan, tanggal sekian dia tulis gitu. Saya bilang bagus juga sih, administrasinya bagus ya. Iya, biar jelas manajemennya, dia bilang gitu kan. Oke gitu. Besok lagi pulang bawa motor gitu kan. Saya nanya, ini motor siapa? Ya motor saya gitu loh. Tapi kan saya butuh motor kesana kemari, buat saya deh gitu. Terus karena emang tuh ulang tahunnya lagi, ya udah motor gitu kan. Waktu itu saya bayar lunas gitu. Kata istri saya, mohon maaf nih mas, apa BPKB SNK-nya ada nggak gitu? Nah, mau balik nama katanya. Oh iya, balik nama. Balik nama. Tapi nggak apa-apa, emang saya rela dan ikhlas memberikan. Ya berarti hak dia. Kalau terjadi apa-apa antara saya dengan dia, entah perceraian, entah kematian dan sebagainya, yang dibagi waris itu adalah hartanya masing-masing. Kalau saya meninggal, harta saya saja yang dibagi waris, harta istri saya nggak usah dibagi waris. Sebab kemarin tuh ada seorang jenderal angkatan udara wafat di Halim itu ya, saya diundang sama istrinya, jandanya itu ya, dengan 3 orang anak perempuan semua. Itu hartanya cukup banyak dan diteror oleh adiknya sang almarhum. Jadi karena anaknya 3 semua, itu kan sebagian dari harta itu, sisanya atau asobah itu jatuhnya kepada saudara-saudaranya almarhum. Saudara-saudara almarhum nuntut bagian, gitu loh. Kata istri almarhum, ya jandanya itu dengan 3 anak, saya sih bukan nggak mau ngasih, cuman begini, semua harta yang dituntut itu macam-macam, ada tanah, rumah, kapling, bahkan ada kolam pancing dan sebagainya gitu. Itu bukan punya suami saya, itu punya saya, gitu loh. Adik-adik iparnya pada nggak ngerti, nggak mungkin, gitu loh. Istri kan nggak bisa cari duit, itu kan harta kakak kami, ya, almarhum, gitu kan. Nah, datanglah si janda itu, ibu itu ke rumah saya cerita. Saya bilang, itu emang asalnya gimana bu? Memang sih duitnya duit suami saya, tapi setiap kali suami saya membelikan, itu judulnya dia kasih hadiah ke saya, hibah. Buktinya apa? Saya bilang, buktinya ini surat tanahnya semua atas nama saya. Saya lihat kan, iya benar. Ini suratnya Pak Ustadz. Ya, jadi ini suami istri emang romantisnya beda-beda ya. Setiap kali ngomong apa itu pakai tulisan surat gitu loh. Istriku tercinta, ini hadiah ulang tahunku gitu, ulang tahun untukmu gitu kan. Sebidang tanah seluas 10 hektar gitu misalnya ditulis gitu. Ini ada surat dari suami saya dan ini surat tanahnya ada semua gitu loh. Saya periksa gitu, iya juga sih ya. Dan semua keluarganya semua pada tahu hal itu. Terus berarti harta suami ibu yang wafat itu apa? Ada sih, ini aja rumah yang kita tempatin gitu. Nggak seberapa yang ditempatin, karena itu rumah juga rumah dinas kan, rumah jenderal angkatan udara gitu loh. Jadi punyalah duit barang 50-an juta gitu ada gitu. Tapi yang lain-lain tuh bukan gitu loh, itu harta istri. Adik-adik almarhum kagak ngertinya, minta semua. Bahkan mereka sudah ngitung pembagiannya begini-begini menurut Quran dan Sunnah gitu kan. Datanglah adik-adiknya ke Jakarta nemuin saya, Pak Ustadz kan tahu bahwa kalau kita sebagai saudara ini almarhum nggak punya anak laki-laki, punya anak perempuan doang, kami dapat asobah dan kami sudah hitung. Saya baca hasil hitungannya, benar semua. Cuman masalahnya ini bukan harta abang ente, saya bilang, ini harta bininya. Pada bengong, emang gitu ya? Coba aja lihat semua surat-suratnya, dibaca semua. Iya, berarti bukan punya abang kita, bukan, itu harta istrinya. Waduh. Wah, mereka kan pada ngelengek gitu kan, pada bengong. Jadi kita nggak dapat apa-apa, Ustaz. Ya bukan masalah nggak dapat apa-apa, ini harta siapa yang nanti ributin gitu kan. Nah, akhirnya si janda itu bilang, Ustaz, saya tidak mau ada perpecahan di keluarga kita. Jangan sampai suami saya wafat, adik-adiknya jadi musuhin saya. Gini aja deh, saya mau ngasih hibah kepada mereka. Gitu. Masing-masing dikasih 15 juta. Ya lumayan lah, karena orang kampung gitu ya, dari daerah datang ke sini. Ada 5 apa 6 gitu saudaranya, 15, saya lihat tuh amplopnya kasih. Begitu dikasih amplopnya, udah pada cium tangan semua sama. Saya bilang, Bu, ini kan almarhum ini kan punya saudara 6. Ya udah dibagi-bagi semua, ini amplop kurang 1 nih Bu, masih ada lebihnya 1 lagi. Oh ini buat Pak Ustadz katanya. Oh itu nggak nolak. Cuma ada tipisan dikit gitu. Cek.
Nah jadi harta suami, harta istri itu harusnya dibedakan gitu. Ya teman saya ada yang bilang, Ustaz kalau gitu itu kan kalau yang besar ya tanah itu kan ada suratnya. Kalau yang kecil-kecil gimana? Ya pakai stiker saya bilang. Segala centong, ulekan gitu. Itu kalau suami istri divorce itu ya, oke, suamiku malam ini adalah malam terakhir bagi kita gitu ya. Kita bagi-bagi harta kita gitu kan. Pokoknya begini suamiku, yang ada stiker ada tulisan mama itu berarti punya aku, yang tidak ada berarti punya mas gitu kan. Mereka datang ke dapur gitu kan, semua tuh segala parutan, segala tulisan mamanya. Suaminya masuk kamar tidur, itu baju udah habis semua, masuk koper semua kan. Baik, yang berikutnya harta waris dikuasai istri. Ini sering kejadian ya. Jadi karena tidak jelas ini harta siapa, seringkali begitu suami wafat, istrilah yang ngangkangin harta itu. Ya kalau istrinya jujur sih nggak masalah. Kalau istrinya udah punya cem-ceman gitu ya, terus dia kawin lagi, CLBK ya, cinta lama belum kelar gitu ya. Ya berarti kan dia kawin sama laki-laki lain yang mana harta itu sebenarnya harta dari suaminya yang sebelumnya. Yang kasihan tuh anak-anaknya. Makanya suka ada cerita ibu tiri hanya cinta gitu kan, ratapan anak tiri lah seperti itu. Itu karena nggak jelas harta suami, harta istri, dan itu sering kejadian. Ya, suami punya istri, istrinya wafat. Padahal istri juga punya harta. Karena nggak jelas pembagiannya, harta istrinya diambil semua oleh si suami. Bisa juga kan kebalikannya begitu. Nah ini yang harus kita pastikan. Sebab apa? Sebenarnya ketika seorang istri kehilangan suami, dia memang punya hak waris dari harta suaminya, ya kan? Tetapi tidak seluruh harta suami menjadi milik istrinya. Istri itu cuma dapat 1/8. Kalau suaminya meninggalkan harta 8 miliar, istrinya cuma 1 miliar. Sisanya yang 7 miliar itu milik anak-anak. Karena anak-anaknya masih pada kecil-kecil, belum bisa pegang duit, nggak apa-apa lah si istri itu atau ibu anak-anak itu menjaganya sebagai amanah gitu. Mungkin ada keperluan anak-anak dia masih kecil kan, ada yang butuh sekolah, ada yang butuh makan, butuh babysitter apa segala macam gitu. Keluarkan nggak apa-apa, asalkan ada bondnya gitu. Nanti kalau anak-anak itu pada besar gitu kan, pasti mereka tahu kan, dulu ayah itu kan punya warisan, mana mah warisannya gitu. Warisannya ada, tenang aja. Tapi kan kalian dulu dibesarkan oleh mama, itu kan butuh dana juga. Nih, Bon, baca sendiri itu semua. Nah, gitu. Oh, ini sekolah di sini, ini di sini. Nah, terus sisanya mana? Sisanya itu tinggal sepeda roda 3, 1 gitu. Nah, jadi jelas. Karena apa? Itu harta anak yatim. Nah, yang sering kejadian antara harta suami dengan harta istri nggak jelas. Begitu suaminya wafat, istrinya lah yang kemudian ngangkangin sendirian. Anak-anak nggak dapat. Apalagi keluarganya dan sebagainya. Padahal kalau almarhum itu, suami itu masih punya ayah, ayahnya masih punya hak waris dari anaknya. Masih punya ibu, ibunya punya hak waris. Apalagi kalau almarhum itu tidak punya anak laki-laki, maka saudara-saudaranya masih punya hak waris juga. Tidak otomatis si istri mengangkangi sendiri harta suaminya. Nah, kemudian yang sering terjadi, ini sebagai antitesisnya. Kalau yang tadi semua harta waris dikuasai istri, sekarang malah kebalikannya. Karena istri merasa nggak berhak gitu ya, maka nggak dibagi-bagi warisnya gitu. Dan anak-anak pun nggak berani bagi waris juga. Kenapa? Nggak enak, ibu kita kan masih ada. Kalau kita bagi-bagi, ibu kita mau tinggal di mana? Gitu kan? Padahal nggak juga. Karena ibu kita sebagai istri dari ayah kita, kalau ayah kita wafat, beliau punya harta, ya harta beliau saja, harta ayah kita yang dibagi-bagi. Kalau ibu kita itu masih hidup dan beliau masih punya harta, hartanya nggak usah dibagi-bagi. Jadi kita semua nih yang punya ayah dan ibu gitu ya, yang masih ada ayah dan ibunya, insya Allah akan dapat warisan 2 kali. Warisan dari ayah, dari harta beliau murni. Yang kedua, warisan dari ibu, dari harta beliau murni. Cuman yang jadi masalah, mana harta ayah, mana harta ibu, udah nggak jelas lagi. Itu yang sering kejadian di tengah masyarakat kita. Gara-gara kita mengadopsi antara laki-laki, antara suami dan istri itu hartanya bareng-bareng. Padahal enggak. Ya suami, istri ya istri. Itu 2 hal yang berbeda. Gitu. Nah, kalau sudah nggak jelas seperti itu, akhirnya bapak kita meninggal, masih ada ibu, kita nggak bagi waris. Tungguin dulu ibunya sampai meninggal, baru kita bagi waris.
Ibunya panjang umur, kagak mati-mati, anaknya pada mati duluan, jadi kacau kan akhirnya. Itu yang sering kejadian gitu loh. Yang sering kejadian itu begitu, ditunggu kagak mati-mati, anaknya pada mati. Ya anak pertama mati, anak kedua mati, anak ketiga mati, kan kasihan, nggak dapat warisan. Akhirnya anak dari anak yang dia meninggal itu nggak dapat warisan itu. Maka walaupun bukan harus segera langsung bagi waris begitu habis nguburin gitu, habis nguburin yuk bagi waris, nggak begitu juga ya. Tapi harus segera ditetapkan, walaupun tidak harus dijual harta itu gitu. Tapi ketahuan masing-masing dapat berapanya itu ketahuan. Dari paling tidak nilai saham, prosentasenya itu berapa ketahuan. Nah ini yang penting untuk kita ketahui. Terus yang penyimpangan lainnya, ngomong jam berapa tuh? Udah jam 1 ya? Terusin gak nih? Saya terusin gini aja ya, nggak usah panjang-panjang ya. Bukan ahli waris, dia menuntut warisan. Ini paling sering juga ya. Jadi kan begini, kalau saya punya istri, nah istri saya ini punya orang tua, orang kaya gitu. Itu kalau mertua saya itu meninggal, yang dapat warisan itu kan istri saya doang. Saya sebagai mantu kan nggak dapat gitu. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya malah mantu yang pada ribut gitu loh. Yang bukan ahli waris malah paling ribut gitu. Padahal harusnya yang dapat warisan hanya anak yang bersangkutan saja. Itu contoh ya, mantu dia ribut padahal dia bukan ahli waris. Anak tiri misalnya, iya sih anak tiri itu kadang-kadang suka lebih disayang oleh orang tua, tapi biar bagaimanapun yang namanya anak tiri itu bukan anak kandung. Yang dapat warisan hanya anak kandung saja, anak tiri mah nggak dapat. Anak pungut itu nggak dapat, apalagi mantan udah nggak dapat gitu loh. Mantan suami, mantan istri. Kalau mantan anak kan nggak ada ya gitu, kecuali kalau dia murtad keluar dari Islam memang nggak dapat gitu loh. Tapi kalau mantan suami, mantan istri, begitu sudah cerai dan sudah habis masa iddahnya, itu mantan suami atau mantan istri nggak bisa, mana bagian waris gua gitu, nggak bisa. Kenapa? Sudah bukan suami, sudah bukan istri. Nah, memang sih tidak langsung otomatis putus hubungan suami istri begitu jatuh talak. Ada masa iddah selama 3 bulan, tapi otomatis gitu, begitu masa iddahnya selesai sudah bukan suami istri lagi, maka sudah tidak bisa lagi menerima waris. Kadang-kadang yang anak tiri, anak pungut, anak angkat, mantan, mantu dan sebagainya lebih ribut daripada yang ahli warisnya sendiri. Terus ini juga bagi waris berdasarkan kesepakatan ya, daripada ribet, daripada susah, udahlah kita yang penting sama-sama ridho gitu kan. Ente ridho, saya ridho, udah kita bagi aja lah gitu. Jadi seolah-olah kalau semua sudah pada ridho, ya sudah selesai urusan gitu. Padahal nggak begitu. Ini hukum waris, ini hukum Allah, hudud, nggak bisa diterjak begitu aja. Saya kasih perbandingan begini, laki-laki hidung belang kalau dia lagi jajan ya kan, ketika dia bayar kepada perempuan jalang itu ya, duitnya itu dia kasih kepada si perempuan itu dengan rasa ridho itu, karena sudah mendapatkan kepuasan, kenikmatan. Dan si si perempuan pelacurnya juga ketika nerima juga dia dengan rasa ridho gitu loh. Makanya dia bilang makasih ya, sama-sama, kan begitu. Apakah kalau kedua belah ridho lantas Allah juga ridho mereka berzina? Kan enggak. Rentenir itu pasti ridho lah karena dia dapat untung kan. Orang yang terpaksa harus bayar rentenir, ya kalau kita tanya sih ridho nggak ridho, tapi akhirnya ridho juga. Kenapa? Daripada nggak ada, mau minjem sono nggak ada jaminan, udah ada rentenir gitu. Tapi apakah kalau rentenir dan korbannya sama-sama ridho, Allah langsung ridho juga? Kan enggak. Nah begitu juga dengan masalah bagi waris, tidak otomatis sama-sama ridho, lantas kemudian Allah jadi ridho. Buat apa Allah panjang-panjang menceritakan tentang bagaimana pembagian waris, ternyata tidak dikerjakan juga. Berdasarkan ketentuan adat ya, atau juga ahli waris pengganti, ini juga ada kasus gitu ya. Orangnya udah meninggal, anaknya yang naik jadi penggantinya. Nah itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan nanti setelah ini, silahkan pada maju ke depan. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.